Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Karina Valeri, absen 6 dari kelas 12 MIPA 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian beberapa soal, jumlahnya ada 5 soal, dari semester 1 kelas 12 tentang fisika. Soal-soal fisika. Yang pertama, di sini ada soal kawat dengan diameter 1 mm yang memiliki panjang 20 meter dihubungkan dengan tegangan 250 volt. Kuat arus yang mengalir adalah di sini diketahuinya ada hambatan jenis kawat yaitu 3,14 kali 10 pangkat 6 ohm. Itu ada lambang ohm. Terus caranya adalah seperti berikut. Kita diketahui dulu D sebagai diameter yaitu 1 mm. Kalau diubah ke dalam meter itu jadi 1 kali 10 pangkat min 3, lalu jari-jarinya itu berarti setengahnya diameter. Setengahnya diameter itu tinggal dimasukin aja diameternya berapa, lalu dibagi 2 hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Lalu L ini sebagai panjangnya tadi, panjangnya itu sebagai 20 meter tadi sudah dijelaskan. Terus ada V sebagai volt, terus 50 yaitu tegangannya 250 volt. Lalu ditanyanya itu adalah kuat arus atau disimbolkan I. Caranya yang pertama kita cari dulu dengan rumus A sama dengan Pi kali R kuadrat. Pi-nya itu 3,14, lalu R kuadratnya ini jari-jarinya dikuadratkan, hasilnya maka menjadi 7,85 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Lalu yang cara kedua, cari R sama dengan di situ dijelaskan maka kita dapat 3,14 kali 10 pangkat min 6 lalu dikali 20 per 7,85 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 80 ohm. Lalu yang langkah terakhir adalah kita cari I-nya, bisa didapat V per R. V-nya 250 yang soal sudah diketahui dibagi 80 sama dengan 3,125 ampere. Lalu soal kedua itu sebuah kapasitor 300 mF yang mula-mula tidak bermuatan dialiri 20 mikroampere selama 5 second. Beda tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah di sini kita dapat diketahui C sama dengan kapasitor yaitu 300 mF sama dengan 0,3 F. I sama dengan 20 miliampere sama dengan 0,02 ampere. T-nya sama dengan 5 second. T itu adalah waktu. Lalu ditanyanya itu adalah volt. Karena dia tanyanya beda tegangan. Tegangan itu V. Jawabannya nih dengan V sama dengan Q per C. Atau Q-nya ini kita bisa jabarin lagi yaitu I kali T per C. I-nya itu 0,02 dikali 5 per 0,3 hasilnya 0,3 volt atau 300 milivolt. Lalu diketahui seperti berikut untuk nomor 3. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Rangkaian tersebut kita terlihat jelas ada C1, C2, C3, C4, C5, dan ada voltnya. Lalu ditanya besarnya muatan pada kapasitor C tot. Diketahui C1 sama dengan 6F, C2 sama dengan 6, C3 3, C4 9, C5 6. Lalu V-nya sama dengan 12 volt. Ditanyanya adalah C tot, kapasitor total. Lalu caranya yang pertama kita dapat diketahui dari gambar, kita lihat CS1 dan CS2. CS1 itu adalah C2 sama C3. Dilihat dari rangkaiannya dia adalah seri. Lalu rumusnya yaitu 1 per C1 sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 3. Dimana kalau ada CS1 maka ada CS2. Lalu setelah kita dapat CS1-nya sama dengan 6 per 3 sama dengan 2, lalu kita cari CS2-nya. Sama seperti CS1, maka didapat hasilnya 3,6. Lalu yang ketiga dapat paralel. Paralel dapat dari mana? Setelah kita mengetahui CS1, CS2, maka paralelnya itu didapat dari CS1 ditambah CS2 karena sudah digabung. Lalu jadi 2 tambah 3,6 sama dengan 5,6. Lalu yang keempat yaitu C totalnya atau yang terakhir nih, C1 dengan paralelnya. C paralel itu berarti dia menjadi seri. Maka rumusnya 1 per C total sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 5,6. Hasilnya 1 per C total sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 28 per 5. Maka hasilnya menjadi 2,89 F. Lalu soal yang keempat, anggap saja bahwa suatu kilatan dapat dimodelkan sebagai arus lurus sangat panjang. Jika 14,4 C muatan melewati suatu titik dalam
1,60 kali 10 pangkat min 3S, atau second, besar medan magnet pada jarak tegak lurus 20 meter dari kilatan petir adalah diketahui Q sama dengan 14,4 C, T sama dengan 1,60 kali 10 pangkat min 3S, lalu S sama dengan 30 meter, atau S ini adalah jarak. Lalu ditanya B apa? B itu adalah medan magnet, simbolnya. Lalu caranya adalah kita ketahui bahwa B ini sama dengan mikronol I per 2 pi A. Kenapa rumusnya seperti itu? Karena rumus itu untuk di bagian kawat yang arus lurus sangat panjang. Lalu, kita harus tahu dulu I-nya ini berapa. Karena diketahui tidak ada I, maka kita cari I-nya. I sama dengan Q per T. Diketahui Q-nya 14,4 per 1,60 kali 10 pangkat min 3, maka hasilnya 9 kali 10 pangkat 3 ampere, atau bisa 9.000. Lalu B-nya bisa kita cari. Jadi kita masukkan saja 4pi kali 10 pangkat min 7 itu adalah mikronol. Mikronol jika tidak diketahui, maka rumus umumnya mikronol adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya yang sudah ketemu tadi 9 kali 10 pangkat 3 per 2pi kali A. A-nya ini adalah jaraknya. A atau S bisa sama saja jadi 20. Lalu jadi 2 kali 9 kali 10 pangkat min 4 per 20, atau bisa saling dicoret, lalu hasilnya dapat 9 kali 10 pangkat min 5 Tesla, karena satuan B atau medan magnetik adalah Tesla. Lalu nomor 5, sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 120 lilitan. Jika arus listrik yang mengalir pada kumparan tersebut sebesar 3 ampere dari flux magnet yang terbentuk sebesar 6 Weber, maka diinduktansi diri dari kumparan tersebut adalah diketahui N sama dengan 120 lilitan. Lalu flux simbolnya seperti berikut, jadi 6 Weber. Lalu I itu adalah 3 ampere. Ditanya adalah L di mana itu adalah simbol dari induktansi diri. Maka caranya L sama dengan N dikali flux magnetik per I. Sudah diketahui semuanya, maka tinggal kita masukkan saja. 120 dikali 6 per 3. 3 sama 6, 3 coret 1, 6 coret 2. 120 kali 2. Atau jadi hasilnya sama dengan 120 kali 2 sama dengan 240 Henry. Satuan dari L ini adalah Henry. Demikian video yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.